tidak ada huruf ba yang tebal di Al-Quran. Semua huruf ba dibaca tipis. Karena itu termasuk kesalahan ketika seorang membaca huruf ba-nya dengan tebal, karena terpengaruh dengan huruf ro yang tebal sebelumnya. Ya, ini hati-hati. Jangan mentang-mentang kita ingin menebalkan huruf ro, ba-nya ikut ditebalkan. Nah, ini termasuk kesalahan juga. Jangan seperti ini. Alhamdulillahi robbil. Ro-nya tebal, ba-nya ikut tebal. Harusnya ro tebal, ba tipis. Alhamdulillahi rob. Jangan rob. Ya. Rob. Ini salah. Rob tipis. Ya. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Utsman, ya, beliau menjelaskan cara melatihnya supaya ketebalan huruf ro ini tidak mengkontaminasi huruf ba, ya. Itu dilatih dulu huruf ba-nya ini dengan cara tipis, ya. Jadi sebelumnya ini, kalau untuk latihan ya, sebelumnya itu diletakkan huruf tipis dulu. A misalnya, A ini kan tipis. Ab, pastikan huruf ba-nya ini tipis. Ab. Nah, setelah itu ganti, ya, huruf yang tipis ya sebelum ba ini diganti dengan huruf tebal. Ab rob. Itu harus sama huruf ba-nya. Tidak boleh ab rob. Ini ba-nya jadi berubah ya, jadi menebal gitu. Enggak, jadi mau sebelumnya huruf tipis, mau sebelumnya huruf tebal, itu enggak ngaruh, huruf ba tetap harus dibaca tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ya terkait tajwid dari surat Al-Fatihah. Jadi insyaallah kita akan bahas secara detail tiap hurufnya, ya, dari mulai makharijul huruf, ya, kemudian sifat-sifat hurufnya, ya, kemudian tebal tipisnya, ya, itmamul harokat, ya, sampai hukum-hukum tajwidnya. Insyaallah kita bahas secara detail, kita bongkar habis, ya. Tujuannya adalah agar bacaan kita ini bisa menjadi lebih baik, ya. Tujuannya sebenarnya itu, ya, supaya bacaan Al-Fatihah ini menjadi lebih baik, karena Al-Fatihah ini termasuk salah satu rukun, ya, dari rukun-rukun sholat, ya. Ketika bacaan Al-Fatihah kita rusak, ya, terutama dalam sholat, maka sholatnya pun akan rusak, ya. Sebaliknya ketika bacaan Al-Fatihahnya bagus, insya Allah kualitas sholatnya pun akan lebih bagus, ya. Baik, di video kali ini insya Allah kita akan memasuki ayat yang kedua, ya, pembahasan tajwid di ayat yang kedua. Di video sebelumnya kita sudah membahas ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini insya Allah kita akan memasuki ayat yang kedua, ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan ayat yang kedua, ya, saya akan baca terlebih dahulu, ya, surat Al-Fatihah ini dari ayat yang pertama, ya, dari ta'awud dulu deh, dari ta'awud, kemudian masuk ayat yang pertama, baru memasuki ayat yang kedua. Baik, silakan teman-teman disimak terlebih dahulu bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita langsung masuk ke pembahasan ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini diawali dengan huruf hamzah. Ayat ini dimulai
dengan hamzah wasol, ya, yang diharokati fathah, dibaca dengan harokat fathah, ya, nggak ditulis fathahnya tapi dibaca dengan harokat fathah. Dari mana tempat keluarnya? Ya, ya, tempat keluarnya sebagaimana tempat keluarnya huruf hamzah, ya, dari tenggorokan bagian bawah atau dari pita suara, ya, dari pita suara. Nah, itu dibaca dari sini di tenggorokan bagian bawah atau aqsal halqi, a dari sini, dari pita suara, ya, karena dia adalah huruf hamzah, ya, bukan huruf alif. Kalau huruf alif, ya, itu keluar dari al-jauf, ya, sedangkan ini adalah huruf hamzah, keluar dari tenggorokan bagian bawah, ya, dibaca dengan harokat fathah. Ingat ya teman-teman, ketika kita membaca harokat fathah, maka mulut kita itu harus dibuka, ya, tapi membukanya itu nggak boleh terlalu lebar. Alhamdu, nggak seperti itu, ya, bukan seperti itu cara membaca fathah. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin, nggak, tapi alhamdulillah, pertengahan, ya, fathahnya pertengahan, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fathah arabiyah, fathah mutawassithah, ya, fathah arabiyah membukanya itu mutawassithah, pertengahan saja, ya, nggak boleh terlalu lebar, ya, tidak boleh juga dibaca dengan miring, alhamdulillah, alhamdu, ya, nggak boleh alhamdu, nggak boleh juga alhamdu, jadi pertengahan saja biasa, ya, a membuka, tapi membukanya pertengahan, ya, memang agak sedikit ditarik ke samping supaya dia nggak menjadi tebal o gitu, tapi nggak boleh berlebihan juga menariknya sampai seperti senyum gitu, ya, alhamdu, ya, nggak seperti itu. Baik, ini huruf hamzah. Selanjutnya kita masuk ke huruf lam yang bersukun, ya, lam yang bersukun. Ingat, sukun itu bukan harokat teman-teman, ya. Jadi di sini saya ingin sedikit meluruskan, ya, beberapa ungkapan atau istilah sebagian dari teman-teman. Lam ini berharokat sukun, nah ini kurang tepat, ya, karena harokat itu cuma 3, fathah, kasroh, dhammah. Sukun bukan harokat. Jadi yang lebih tepat kita katakan lam ini bersukun, bukan berharokat sukun, ya, karena sukun bukan harokat. Oke. Nah, huruf lam, ya, di sini dalam keadaan bersukun, ya. Masih ingat ya teman-teman, ya, kaidah yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu ketika kita mendapati huruf sukun, ya, maka dia harus dikembalikan ke makhraj aslinya, ya, ke makhraj aslinya. Makhraj asli dari huruf lam, ya, dikembalikan, ya, dijadikan tumpuan, makhrajnya itu benar-benar dijadikan tumpuan. Makanya di sini kita harus mengetahui di mana makhrajnya, ya. Dengan itu kita bisa meletakkan lidah kita di posisi yang tepat, ya. Dan juga kita juga harus tahu sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf lam ini, ya, karena ketika huruf bersukun sifat-sifatnya ini lebih tampak, ya. Baik, di sini saya, ya, akan jelaskan, ya, dari sisi makhraj terlebih dahulu, ya. Huruf lam, ya, dia keluar dari sisi lidah bagian depan, ya. Jadi sisi lidah ini ada 2, ada sisi belakang, ada sisi depan, ya. Ini sebenarnya udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu ketika kita membahas huruf lam yang ada di sini, bismillah. Nah, ini sama, alhamdu, ya, keluarnya dari sisi lidah bagian depan, ya. Coba di sini saya akan tampilkan makhrajnya. Nah, ini teman-teman makhraj dari huruf lam, ya. Dia keluar bukan dari ujung lidah sini,
ya, tapi ujung lidah disertakan juga bagian sisinya, ya. Makanya di sini titiknya itu berada di area samping, ya, area samping. Jadi sisi lidah atau pinggiran lidah ini ada dua, ada sisi belakang, ada sisi depan, ya. Ada sisi belakang atau ada sisi belakang, ada sisi depan, ya. Sisi belakang ini diistilahkan dengan aqsal hafah, dan sisi depan ini diistilahkan dengan adnal hafah. Nah, makhraj huruf lam itu keluar dari adnal hafah sampai ke muntahal hafah. Muntahal hafah itu sama aja dengan ra'sul lisan, ya, bagian ujungnya ini, ya, bagian kepala lidah, ya, paling depan ini. Jadi dari sini sampai sini melekat, teman-teman, ya. Melekat kemana? Ya, melekat ke bagian atas sini, ya. Ya, di sini dijelaskan huruf lam keluar dari min adna hafatayil lisan ila muntaha tarafihi. Dia keluar dari adna hafatayil lisan, ya, dari kedua sisi lisan, ya, atau sisi lidah yang adna, yang paling dekat. Jadi keluar dari dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan, gitu, ya. Berbeda dengan huruf dhad. Huruf dhad itu kita boleh memilih sisi kanan atau sisi kiri saja. Nah, kalau huruf lam, ini kedua sisinya mesti dipakai, ya. Nempel ke sini, teman-teman, ya, ke gusi. Nah, ini ada gambar yang lebih jelas lagi. Nah, ini bagian lisan yang menempel ke gusi atau ke al-hanak al-a'la, ya, langit-langit atas, ya, ini, ya. Kalau gusi mungkin di sini, ya, dia menempel dengan gigi, ya. Nah, kalau huruf lam ini agak mundur sedikit di sini, ya. Ini sebenarnya masuk ke langit-langit tapi area depannya, ya. Jadi ini area dari huruf lam, ya. Kedua sisi lidah dipakai, ya. Sisi kanan, sisi kiri, ya. Ini melekat semuanya ke langit-langit depan sampai muntahal hafah. Penghabisannya ini kepala lidah ini di sini, ya, ya. Ini menempel ke al-hanak al-a'la. Al-hanak al-a'la itu artinya langit-langit atas, ya. Ini maksudnya, ya, langit-langit yang ada di atasnya itu namanya al-hanak al-a'la, ya. Jadi membacanya itu bukan begini, alhamdu, bukan al. Kalau ini yang terpakai itu ujung lidahnya aja, tapi al tipis, ya, teman-teman, ya. Jangan al, yang bagian lidah yang melekat itu agak banyak, ya. Nah, ketika kita bertemu dengan huruf sukun, maka harus diperhatikan betul-betul sifat yang dimiliki oleh huruf sukun ini, ya. Selain makhrajnya, kita juga harus mengetahui sifatnya, ya. Apa saja sifat yang dimiliki oleh huruf lam, ya? Yang pertama, ya, dia memiliki sifat jahr, ya. Jahr itu lawan dari hams, ya, lawan dari hams, ya. Kalau hams kemarin udah kita jelaskan mengalir udaranya, ya, mengalir udaranya. Kalau lam ini tidak mengalir udaranya. Jadi la, bukan la, nggak boleh disembur gitu, ya. Tapi la, li, lu, al, gak ada angin yang berhembus seperti huruf sin misalnya, as. Ini hams. Nah, huruf lam nggak punya hams, ya. Kalau huruf nggak punya hams, maka otomatis dia memiliki sifat jahr, karena jahr ini lawan dari hams, ya. Paham, ya, teman-teman, ya. Jadi kalau nggak punya hams berarti dia jahr, gitu aja biar simple, ya. Oke, berikutnya dia punya sifat bainiyah. Nah, bainiyah ini berkaitan dengan suara. Jadi mengalir suaranya tapi lebih pendek daripada rokhawah, ya. Kalau rokhawah itu mengalir deras, suaranya itu mengalir deras.
Berbeda dengan bainiyah atau diistilahkan juga dengan tawassut. Ya, ini mengalirnya sedikit saja. Al-ha, al-ha. Ya, bukan al-ha. Nah, ini kepanjangan. Al-ha. Itu rakhawah kalau begitu. Ya, nggak boleh juga mentok. Al-ha. Al-ha. Ini nggak mengalir. Jadi mengalirnya setengah saja. Ini yang disebut dengan bainiyah. Aliran suara tapi sebentar. Al-ha, al-ha. Nah, begitu. Nah, di antara kesalahan yang banyak terjadi saat mengucapkan huruf lam ini adalah dengan mengkolkolahkan huruf lam. Alhamdu. Nah, ini kurang tepat. Ya, alhamdulillah. Alhamdu, huruf lam bukan huruf qalqalah. Ya, jadi dia jangan dipantulkan. Alha, alha, seperti itu teman-teman. Oke, paham ya? Jadi lamnya jangan dipantulkan. Oke. Berikutnya dia memiliki sifat istifal dan infitah. Ya, ini berkaitan dengan arah suara ya. Jadi arah suaranya itu tidak mengarah ke atas, tidak mengarah ke langit-langit. Ya, tidak dibaca Allah. Tebal ini kalau begini. Allah. Ya, tapi al-ha. Al-ha. Jadi lamnya dibaca tipis, ya. Nanti akan kita bahas pada tempatnya. Ada lam yang dibaca tebal. Ya, ada lam yang dibaca tebal. Nah, di sini lamnya dibaca tipis. Ya, di surat Al-Fatihah semua huruf lam itu dibaca tipis. Tidak ada huruf lam yang dibaca tebal di surat Al-Fatihah. Boleh dicatat ya teman-teman ya. Huruf lam di surat Al-Fatihah semuanya tipis. Ya, tidak ada yang tebal. Ya, kalau ada yang membaca huruf lam dengan tebal berarti salah. Ya, jangan al-ha tapi al-ha. Al-ha. Oke, berikutnya. Nah, ini ada sifat yang namanya inhiraf. Ya, inhiraf itu suaranya menyimpang. Ya, yang tadinya suaranya ini dari belakang itu lurus ke depan, tapi karena tertutup oleh makhraj maka suaranya itu menyimpang. Ya, yang tadinya lurus ke depan karena di depannya ditutup maka dia menyimpang. Ya. Kalau jalanan itu kayak misalnya orang mau lewat jalannya di portal gitu, maka dia lewat samping portal itu. Nah, seperti itu juga suara pada huruf lam. Ketika huruf lam bersukun, nah ini kan menempel, ujung lidahnya menempel. Suara ya harusnya ketika tertutup begitu suara berhenti. Ya, suara berhenti. Tapi karena si lam ini punya sifat inhiraf, maka suaranya keluar dari area samping sini. Ya. Nah, di sini saya akan tampilkan gambarnya seperti apa sifat inhiraf itu. Ya, silakan teman-teman simak. Nah, ini dia teman-teman sekalian, ya, sifat inhiraf pada huruf lam. Ya, jadi suaranya itu mengarah ke samping, ya, mengarah ke samping. Kenapa? Karena di depannya ini dipakai. Ya, ini korelasinya jelas ya teman-teman sama gambar yang makhraj tadi. Itu kan tadi makhrajnya ya kita bahas dia ada di sisi lidah ya. Di sini sisi lidah bagian depan sampai muntahal hafa, sampai kepala lidah sampai ke sisi berikutnya. Nah, ini kan berarti secara logika ini otomatis suaranya akan tertahan gitu ya. Tapi karena dia memiliki sifat inhiraf, maka suaranya itu tetap mengalir lewat samping sini. Ya, suaranya mengalir lewat samping sini. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan inhiraf. Ya. Nah, kita lihat gambarnya di sini, teman-teman. Ya, huruf lam ketika seorang mengucapkan huruf lam, maka suaranya akan keluar dari sisi kanan dan sisi kirinya. Ya. Ya, sini dijelaskan yakunun hirafu sautil lam. Jadi suara huruf lam itu akan melenceng ke samping ila janibai tarfil lisan, ke dua sisi dari ujung lidah ke sini, sisi kanan ataupun sisi kiri. Kenapa? Li'tiradi tarafi tariqal lam. Karena terhalangnya jalan huruf lam ini. Jadi huruf lam tadinya mau keluar tapi terhalang makhraj, makanya keluar dari kanan dan kiri. Ini disebut dengan inhiraf.
Ya. Baik, paham sampai sini ya teman-teman ya. Al. Nah, kerasa keluar dari samping. Al. Beda dengan huruf sin misalnya as, ke depan, nggak dari samping tapi dari tengah sini. As. Huruf lam ke samping. Al. Nah, lewat samping sini. Paham ya teman-teman ya. Jadi ingat, itu sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf lam. Berikutnya kita masuk ke huruf H yang berharokat fathah. Ya, huruf H keluar ya dari tenggorokan bagian tengah. Ya, hati-hati di sini banyak orang yang membaca huruf H ini ya keluar dari tenggorokan bawah. Alhamdu. Ya, alhamdu ini fatal teman-teman ya. Ya, orang yang membaca alhamdu maka dia telah melakukan kesalahan fatal. Ya, lahan jali ya dalam membaca Al-Fatihah. Ya. Dan ini dikhawatirkan akan membatalkan sholatnya. Ya, hati-hati. Jadi untuk pembahasan surat Al-Fatihah ini memang agak sensitif, teman-teman. Ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan fatal, kesalahan besar saat kita membaca surat ini, karena akan berpengaruh terhadap keabsahan sholat kita. Ya, jadi membacanya al-ha dari tenggorokan tengah, bukan al-ha, bukan tenggorokan bawah. Ya, bedakan tenggorokan tengah dengan tenggorokan bawah. Kalau tenggorokan bawah itu maksudnya pita suara. Kalau tenggorokan tengah ini maksudnya adalah katup epiglotis atau lisanul mizmar. Katup ini didorong ke belakang. Ha, hi, hu, ah, ih, ya, seperti itu. Jadi ha bukan ha, bukan alhamdu tapi alhamdu. Ya, alhamdu. Ya, harokat fathah, mulut dibuka setengah. Ha, bukan ho. Ini terlalu gede. Ha, tipis. Ya, fathahnya harus sama dengan a ini, al ha, jangan al ho. Nah, ini menebal nanti jadinya. Jadi ini semua ketiga huruf ini huruf yang tipis semua teman-teman. Hamzah wasalnya tipis, lamnya tipis, ha-nya juga tipis. Berikutnya masuk ke huruf mim. Ya, huruf mim keluar dari dua bibir yang dirapatkan. Ya, dirapatkan. Alhamdu. Oke. Huruf mimnya dalam keadaan bersukun lagi. Ya, berarti kalau dalam kondisi sukun, ingat kita harus fokus ke makhraj dan juga sifatnya. Ya, ke makhraj dan juga sifatnya. Makhrajnya ada di dua bibir. Ya, ya, dirapatkan bibir atas dengan bibir bawah. Ya. Adapun sifatnya, yang pertama, sifat yang dimiliki oleh huruf mim ini adalah ya jahr. Ya, jahr itu artinya nafasnya tidak mengalir. Ya, bagaimana nafasnya mau mengalir? Orang dirapatkan. Ya. Jadi nggak mungkin ada orang mengucapkan huruf mim itu seperti ini. Alhamd. Ya, bocor nafasnya. Jadi selama ya seseorang itu bibirnya masih normal, ya, dia masih punya bibir atas, dia masih punya bibir bawah secara normal, maka insya Allah dia akan bisa mengucapkan huruf mim dengan benar. Ya, jadi dirapatkan bibirnya sehingga ketika bibir ini rapat, terhalanglah nafas. Ya, terhalang nafas. Kok suaranya bisa keluar? Kan rapat. Ya, huruf ba bisa nggak keluar suaranya? Ab, mentok. Ya, kenapa huruf mim bisa mengalir suaranya? Napas nggak bisa keluar dikarenakan bibirnya rapat. Kok suaranya bisa keluar dari mana dia? Ada yang tahu? Keluar dari pangkal hidung. Ya, ingat ya, di video sebelumnya kita sudah bahas huruf mim ini memiliki dua makhraj. Ya, memiliki dua makhraj. Makhraj yang pertama itu ada di sini. Ya, ini disebut dengan nisful mukammal, ya, atau bagian yang disempurnakan.
Dan yang kedua itu ada di pangkal hidung. Ini disebut dengan nisful mukammil, yang menyempurnakan. Ya. Makanya huruf mim ini punya aslul gunnah. Ya, punya aslul gunnah. Berdengung di sini. Atau sengau ya. Suara sengau di sini. Alhamdu. Ya. Kalau kita tutup hidung kita, baru dia nggak bisa keluar suaranya. Nah, teman-teman bisa buktikan sendiri. Tutup hidungnya, maka dia nggak akan bisa keluar. Al-had nggak akan bisa keluar, karena memang keluar suaranya itu berasal dari sini, mim itu ya, dari pangkal hidung. Nah, itu yang disebut dengan nisful mukammil ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, ini sifat yang pertama, yaitu jahar, tidak mengalir nafasnya tertahan, suaranya keluar dari sini, suaranya mengalir ya. Makanya dia punya sifat lagi yang kedua, yaitu bainiyah ya. Bainiyah itu sama seperti lam tadi ya, dia mengalir suaranya tapi alirannya jangan panjang-panjang. Jadi membacanya begini, alhamdu, tidak boleh terlalu panjang, alhamdu. Nah, ini kepanjangan. Kalau kepanjangan begitu nanti jatuhnya ke rikhwah ya, atau rokhawah. Jadi dia alirannya setengah saja. Alhamdu, nah, dialirkan ya. Awas jangan dikolkolah, kadang ada yang mengkolkolahkannya. Alhamdulillah, nah, ini kurang tepat ya. Paham ya teman-teman ya. Ini sifat mim yang kedua. Kemudian yang berikutnya, dia punya sifat istifal dan infitah ya. Istifal dan juga infitah, suaranya tidak mengarah ke atas, tidak ditebalkan. Tidak ada mim tebal dalam Al-Quran, semua mim tipis ya. Kemudian juga infitah ya, tidak berkumpul di dalam suaranya ya, tidak berkumpul di ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit, nggak ngumpul di situ, tapi keluarkan saja ya, keluar dari sini ya, dari pangkal hidung. Alhamdulillah ya. Kemudian yang berikutnya, dia memiliki gunnah ya. Dia memiliki gunnah. Tadi udah kita bahas ya, aslul gunnah ya, di sini aslul gunnah. Makanya ketika seorang sedang pilek misalnya, maka pengucapan huruf yang memiliki aslul gunnah ini akan bermasalah ya. Jadi ketika seorang pilek itu yang bermasalah hanya mim dan juga nun. Jangan dijadikan pilek ini dijadikan alasan ya, ketika seorang itu salah mengucapkan huruf H misalnya ya. Karena ada beberapa peserta tahsin kami ya, kadang-kadang beralasan dengan pileknya itu, dia lagi pilek, afwan Ustaz nih huruf lamnya nggak bener ya, membacanya karena lagi pilek gitu. Nggak ada hubungannya lam dengan ini ya. Jadi huruf yang diudzur ya ketika seorang sedang pilek itu cuma dua, mim dan nun, karena mereka punya aslul gunnah. Selain itu nggak bisa kita beralasan dengan pilek ya, karena memang tidak ada kaitannya huruf lam misalnya dengan hidung, nggak ada kaitannya ya. Mau hidungnya ditutup tetap bisa mengucapkan huruf lam dengan benar. Al-ha sama aja, nggak ada hubungannya. Tapi kalau mim, nah ini berkaitan dengan al-khayshum atau pangkal hidung, makanya dia bermasalah ketika seorang itu sedang pilek. Oke, paham sampai sini ya teman-teman ya. Masuk berikutnya ke huruf dal. Nah, huruf dal ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah ya. Ini mainnya di sini. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Da, di, du, ad, id, ud, menempel di pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri itu di mana?
Ya, kadang ada yang masih bingung pangkal gigi seri di mana ya. Ya, baik. Supaya nggak bingung kita lihat gambarnya aja deh. Ya, silakan disimak gambarnya berikut ini. Nah, ini dia makhraj huruf dal. Ya, yang sebelah kiri teman-teman. Ya, kalau yang sebelah kanan ini makhraj huruf to. To dengan dal sama, cuma bedanya to ditebalkan, ya, lidah belakangnya ngangkat. Kalau dal tipis, ya, lidah belakangnya rileks turun, ya. Nah, makhrajnya di sini dijelaskan taraful lisan ma'a usuli tsanayal ulya. Ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Lihat di sini teman-teman, ya. Da, di, du, ade, ide, ude, alhamdu, alhamdu, du di sini teman-teman, ya. Ya, ditempelkan ujung lidahnya ke pangkal gigi seri bagian atas. Ini yang disebut dengan pangkal gigi seri, ya, bukan yang ini. Kalau ini ujung, ya, ini pangkalnya ada di sini. Oke, paham ya teman-teman, ya. Jadi dengan adanya gambar ini sebenarnya sangat membantu, ya, kita untuk mengetahui dari mana keluarnya suatu huruf, ya. Baik, kita lanjutkan. Nih huruf dal. Dalnya berharokat dhammah. Ingat, ketika huruf dal atau huruf apapun, ya, berharokat dhammah, maka saat kita beralih ke dhammahnya, ya, saat kita beralih ke harokat dhammah ini, bibir kita harus dimajukan. Harus maju sempurna. Ya, kadang ada yang males memajukan bibir. Ya, kadang-kadang ada yang membaca begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, gak da, du. Nah, majukan sempurna, jadi dhammahnya. Diitmam harokatnya teman-teman, disempurnakan. Ya, dhammah itu cara menyempurnakannya adalah dengan memajukan, ya, kedua bibir. Ya, du. Ya. Ini nggak tahu, kadang-kadang ada yang males memajukan. Ya, mungkin takut apa namanya, ya, kurang ganteng ya kalau maju begini, ya. Alhamdulillah, ini penampilannya kurang ganteng, jadinya malas nih dimajukan, ya. Ya, nggak ada istilah kayak gitu. Jadi yang namanya orang belajar Al-Quran insya Allah selalu ganteng, ya. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya, huruf lam, ya. Tadi huruf lam sudah kita bahas makhrajnya, ya. Dia ada di sisi lidah, ya, sisi bagian depan, ya. Dan ini berharokat kasroh. Ingat, ketika huruf berharokat kasroh, ya, maka pangkal, bukan pangkal, apa nih? Rahang, ya. Rahang bawah itu diturunkan. Nah, ini satu yang perlu diperhatikan, rahang bawah diturunkan. Ya, apakah sudah cukup? Belum, ya. Ya, ini rahang bawah diturunkan. Yang kedua, ada lagi yang harus kita lakukan adalah mengangkat sedikit bagian tengah lidah. Alhamdulillah. Nah, tengah lidahnya naik sedikit, rahang bawahnya turun. Li. Jangan males nurunkan ini juga. Alhamdulillah, lil. Akhirnya nggak sempurna. Pelafalan kasrohnya itu menjadi le. Itu salah satu sebabnya karena nggak mau menurunkan rahang bawah ini. Nah, rahang bawah ini ya, diturunkan. Li. Ya, ini sebenarnya menurunkan rahang bawah itu sama dengan membuka mulut, ya. Ya, membuka mulut itu dengan cara gimana teman-teman? Ketika kita mengucapkan fathah, ya, rahang atas kan nggak gerak, ya. Yang gerak ini rahang bawah, ya. Ketika kita membuka mulut saat mengucapkan fathah, apa yang turun? Ya, rahang bawah juga turun kan? Ya, kasroh juga demikian, rahang bawahnya turun. Ya. Nah, jadi pertanyaan bedanya di mana? Fathah dengan kasroh itu sama-sama menurunkan. Membuka mulut itu kan dengan cara menurunkan rahang. Ya. Dari mana bedanya? Dari poin yang kedua tadi, yaitu menaikkan bagian tengah lidah. Li. Nah, kalau nggak diangkat tengah lidahnya ini, la,
la, turun lidah lidah apa namanya, rahang bawahnya diturun la, tapi nggak naik ya, apa namanya, bagian tengah lidahnya ya, sehingga nggak sempurna kasrohnya, malah jadi ke fathah gitu ya. Nah, kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Utsman ya, fungsi dari lidah diangkat ini, lidah bagian tengah diangkat ini agar suaranya itu turun ke bawah gitu ya. Jadi naik dulu, turun ke bawah dengan adanya proses mengangkat lidah bagian tengah ini. Kalau nggak diangkat kan begini, los ke depan ya, los ke depan. Tapi dengan diangkat, ibarat apa namanya, kayak kendaraan gitu, nanjak dulu baru turun ke bawah. Nah ini akan menyempurnakan harokat kasrohnya ya, akan menyempurnakan harokat kasrohnya, li. Nah, gitu teman-teman ya. Masuk ke huruf lam lagi. Nah, lam dalam keadaan tasydid, dan ini ya lam yang ada pada lafdzul jalalah ya. Udah kita bahas di video sebelumnya bahwa lam pada lafdzul jalalah ini ada dua kondisi. Terkadang dia dibaca tebal, terkadang dia dibaca tipis ya, tergantung harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya kasroh seperti ini, maka dia harus dibaca tipis. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah ya, jangan dibaca tebal tapi dibaca tipis ya. Kemudian fathah yang ada di sini, ini juga udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi dibaca dua harokat ya pada lafzul jalalah. Jadi meskipun di sini tidak ada tanda mad, tapi sepakat para ulama pada lafzul jalalah ya, harokat fathah di lam ini dibaca dua harokat ya, dibaca dua harokat, jangan lebih ya, jangan lebih dari dua harokat. Alhamdulillahi, begitu, bukan alhamdulillahi rabbil, kepanjangan ya. Begitu juga yang ada di basmalah ya, yang ada di basmalah itu dua harokat semua matnya ya. Ini kemarin belum sempat kita bahas nih ya untuk matnya. Oke, saya bahas dulu sekarang. Jadi terkadang ada yang membaca basmalah itu begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa? Karena matnya bablas. Yang benar dua harokat, Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Rahma, panjang banget, dua harokat aja. Sama di sini juga dua harokat. Alhamdulillahi, langsung turun ke kasroh ini, huruf H ya, H kasrohi. Jadi jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Lillahi, dua harokat saja. Oke, masuk ke huruf H yang kasroh. Ini udah kita bahas di video sebelumnya. H kasroh ini ya teman-teman ya, dia keluar dari tenggorokan bagian bawah, hi di pita suara ya, tapi pita suaranya nggak dirapatkan ya, beda sama hamzah. Kalau hamzah tuh rapat dulu, a, i, u. Kalau huruf H enggak, dia hanya mendekat saja, ha, hi, hu. Itu bedanya huruf hamzah dengan huruf H ya. Nah huruf H ini dilafalkan ya sempurna, ha, hi, hu ya. Kadang ada yang nggak dapat huruf H-nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbil, bukan ya rabbil, hi rabbil, dikenakan di sini ya, di tenggorokan bagian bawah. H kasrah. Nah kasrah, ingat tadi bagaimana cara melafalkannya? Rahang bawah turun, tengah lidah naik, hi, li. Nah, ini sama nih, li, hi, cara melafalkannya begitu. Rahangnya diturunkan, lidah bagian tengahnya diangkat supaya suara kasrohnya ini turun sempurna ke bawah ya. Nah ini huruf H. Berikutnya huruf Ro. Baik, huruf Ro ini berharokat fathah ya, dan huruf Ro yang berharokat fathah ini harus dibaca tebal. Ro, bukan ro tipis, ro tebal
ya. Nah, kadang ada yang membaca ro ini ditipis ya. Alhamdulillahi rabbil ro tipis ini. Ro. Nah, ini tebal. Ya, bagaimana cara menebalkannya? Ya. Awas, hati-hati. Terkadang ada orang yang ingin menebalkan huruf ro dengan cara memonyongkan bibir. Ini salah. Ya. Kenapa? Karena ro berharokat fathah. Ya, kalau berharokatnya dhammah, baru dimonyongkan ru, sama kayak tadi du, ini dimonyongkan. Nah, kalau berharokat fathah tidak dimonyongkan. Ingat kaidah fathah itu bagaimana? Fathul fam, membuka mulut. Ya. Ro. Kok suaranya kayak o ya? Bukan o sebenarnya itu. Itu suara tebal. Ya, itu suara tebal. Jadi fathah itu ada dua, ada fathah yang tipis, ada fathah yang tebal. Ya, perhatikan teman-teman. Saya membuka mulut ya di dua fathah, yang tipis maupun yang tebal. A o tidak saya monyongkan, bukan a o tapi a o. Kenapa bisa tebal seperti itu? Karena ada aktivitas mengangkat lidah bagian belakang. Jadi ketika ro dalam berharokat berharokat fathah dalam kondisi fathah, maka dia bagian belakang, lidah bagian belakangnya ini diangkat ya untuk menyempurnakan ketebalannya. Ya, jadi ro ini tafkhim atau mufakhamah ya, tebal di sini. Ya. Oke, sekarang kita lihat perbandingan ro tipis dengan ro tebal. Ya, teman-teman bisa perhatikan gambarnya berikut ini, silahkan disimak. Nah, ini dia perbedaan antara ro tipis dengan ro tebal. Ya, ro tipis lidah belakangnya rileks, tidak diangkat, berbeda dengan ro tebal. Ya, lidah bagian belakangnya diangkat. Ya, lidah bagian belakangnya diangkat, kemudian antara pangkal lidah dengan ujung lidah di sini ada cekungan. Ya, ini kalau Syekh Aiman Suwaid menyebutnya dengan istilah taqo'ur, cekungan. Ya, jadi enggak diangkat semua, tapi yang diangkat bagian belakang lidahnya saja. Ya, coba kita praktek sama-sama teman-teman. Ya. Ro. Bukan ro, awas jangan dimonyongkan. Dibuka mulutnya. Ro. Tidak boleh ro. Ya. Ri tipis. Kalau ro dalam keadaan kasroh tipis. Lidah belakangnya jangan ditegangkan kayak tadi. Rileks saja. Dhammah tebal lagi. Ru ketika tebal ya, maka lidah bagian belakang angkat. Satu lagi ya. Lihat bagian lisanul mizmar atau katup epiglotis ya. Katup ini teman-teman, nah ini katup ini ketika dalam keadaan tipis dia menjauh dari dinding tenggorokan bagian dalam sini ya. Nah, ketika dia dalam keadaan tipis menyempit, makanya ada rasa sempit di sini ketika merasakan ketika kita melafalkan ro tebal. Ru ini sempit di sini. Kalau kasroh ri, nah nggak menyempit tenggorokannya. Jadi ada dua hal, bahkan ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, ketika kita mengucapkan huruf ro yang tebal, lidah bagian belakang mengangkat, tenggorokannya menyempit, kemudian di sini ada cekungan. Nah, tiga hal ini harus teman-teman perhatikan baik-baik ya, supaya ketebalan huruf ro ini menjadi sempurna dan bibirnya nggak maju. Ya, ini gambarnya lihat di sini tidak maju. Ya. Dan yang dijadikan tumpuan bukan ini. Awas, kadang kita fokus mengangkat lidah belakang sampai lidah belakang ini dijadikan tumpuan. Bukan, tumpuannya tetap ada di ujung lidah. Karena makhrajnya ada di sini, bukan di belakang. Ya, jadi belakang ini hanya ngangkat saja, tumpuannya tetap ada di ujung lidah. Ar. Nah, dia hanya mengangkat saja lidah belakangnya, tenggorokannya menyempit, tumpuannya tetap ada di ujung lidah. Ya, jadi seperti itu teorinya teman-teman ya. Kalau teorinya insya Allah mudah dipahami, tapi ketika praktek, nah ini lain cerita. Ya,
Makanya harus banyak belajar ya. Dan belajar ini kalau bisa di depan guru ya teman-teman ya. Kalau praktek ini di depan guru ya, supaya ada yang ngoreksi. Kalau kita otodidak begini rasanya bener nggak ada yang ngoreksi. Kita belajar otodidak dengan buku ya, buku nggak bisa ngoreksi kita. Tapi ketika kita belajar dengan guru, guru ini akan mengoreksi setiap kesalahan kita. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, jadi ro di sini harus dibaca tebal. Ya. Alhamdulillahi ro. Hero, hero, bukan hero, awas jangan monyong. Hero, hero, lidah belakangnya mengangkat, tenggorokannya agak menyempit. Ro, bukan ro. Bedakan suara. Kalau ro tipis, ro ini tebal. Ro. Ya, paham ya teman-teman ya? Dia ro-nya dibaca tebal. Ya, oke. Berikutnya masuk ke huruf ba. Ya, huruf ba semuanya di Al-Quran tidak ada yang dibaca tebal. Semua huruf ba di Al-Quran harus dibaca tipis. Ya, ini boleh dicatat teman-teman ya. Tidak ada huruf ba yang tebal di Al-Quran. Semua huruf ba dibaca tipis. Karena itu termasuk kesalahan ketika seorang membaca huruf ba-nya dengan tebal, karena terpengaruh dengan huruf ro yang tebal sebelumnya. Ya, ini hati-hati. Jangan mentang-mentang kita ingin menebalkan huruf ro, ba-nya ikut ditebalkan. Nah, ini termasuk kesalahan juga. Jangan seperti ini. Alhamdulillahi robbil. Ro-nya tebal, ba-nya ikut tebal. Harusnya ro tebal, ba tipis. Alhamdulillahi rob. Jangan rob. Ya, rob. Ini salah. Rob tipis. Ya. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Utsman ya, beliau menjelaskan cara melatihnya supaya ketebalan huruf ro ini tidak mengkontaminasi huruf ba. Ya, itu dilatih dulu huruf ba-nya ini dengan cara tipis. Ya, jadi sebelumnya ini kalau untuk latihan ya, sebelumnya itu diletakkan huruf tipis dulu. A misalnya, A ini kan tipis. Ab, pastikan huruf ba-nya ini tipis. Ab. Nah, setelah itu ganti ya, huruf yang tipis ya sebelum ba ini diganti dengan huruf tebal. Ab, rob itu harus sama huruf ba-nya. Tidak boleh rob. Ini ba-nya jadi berubah ya, jadi menebal gitu. Enggak, jadi mau sebelumnya huruf tipis, mau sebelumnya huruf tebal, itu enggak ngaruh, huruf ba tetap harus dibaca tipis. Ya, jadi jangan rob, tapi rob. Ya, rob bukan rob. Jangan dimonyongkan rob, tapi rob. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, huruf ba-nya bertasydid. Jadi huruf ro ini harokat fathahnya segera masuk ke huruf ba. Robbil, bukan robil. Bukan robil, tapi robbil. Ya, kadang ada yang membaca begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kesalahan fatal. Bukan kesalahan ringan, kesalahan fatal. Membuang tasydid kesalahan fatal. Ya, kenapa? Karena dia sama saja membuang huruf. Karena huruf bertasydid itu sebenarnya huruf double. Ba-nya ada dua, robbil. Ba-nya ada dua. Kalau tasydidnya dibuang, berarti huruf ba yang kedua ini dibuang. Ya, membuang satu huruf di Al-Quran ini fatal. Ya, ini hati-hati dalam urusan tajwid. Ya, dalam tasydid itu sangat penting sekali. Ya, bahkan di sebagian kitab fikih madhab Syafi'i itu dijelaskan masalah tasydid di surat Al-Fatihah. Ya, kalau ada satu tasydid yang dibuang di surat Al-Fatihah ini bahaya sekali. Ya, akan bisa mencacati sholat ya seseorang. Ya, bahkan bisa menyebabkan sholat seorang itu menjadi batal. Ya, oke, lanjut berikutnya. Ba dalam kondisi tasydid dan dia berharokat kasroh. Ingat, harokat kasroh turunkan rahang, lidah tengahnya diangkat.
bi, jangan b, ya, b ini nggak mau turun, bi turunkan, ya. Alhamdulillah, li turunkan, lillahi turunkan lagi, robbi turunkan lagi. Yuk kita berlatih menurunkan rahang, ya, di 3 huruf ini, li, hi, dan bi. Perhatikan, alhamdulillah, li turun, alhamdulillahi robbil bil, nah, turun. Jadi semuanya diturunkan rahangnya. Alhamdulillahi rabbil, nah, turun ya. Ya. Oke, berikutnya masuk ke huruf hamzah wasol. Ya, hamzah wasol yang ada setelah huruf ba. Tapi hamzah wasolnya ada di tengah kalimat. Kalau ada hamzah wasol di tengah kalimat, maka seperti apa cara membacanya? Tidak ada cara membacanya, dia nggak dibaca, ya. Hamzah wasal, ingat, dia dibaca ketika dia berada di awal saja, seperti ini, alhamdulillah dibaca. Tapi ketika dia ada di tengah kalimat, dia tidak dibaca, berarti digugurkan dalam pelafalan. Dalam penulisan tetap ada, dan di pelafalan dia digugurkan, langsung masuk ke huruf lam. Nah, hati-hati, lam yang ada di sini harus sama dengan lam yang ada di sana, yang sebelumnya tadi kita jelaskan. Tidak boleh ada qalqalah dan harus ada alirannya, setengah aliran suaranya. Alha, ya, ini juga sama mengalir. Rabbil a, ya, jangan diqalqalah. Rabbil a, rabbil a, ya. Ini sudah kita bahas makhrajnya, sifatnya juga sudah kita bahas, jadi tidak perlu kita ulang lagi. Ya, lanjut ke huruf ain. Nah, ini huruf yang cukup menantang untuk dilafalkan, ya. Jangan dibilang susah, ya, karena Al-Quran ini diturunkan dengan mudah, ya. Tidak diturunkan oleh Allah untuk menyusahkan orang. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ya. Jadi kalau kita bilang susah, nanti otak bawah sadar kita ini langsung men-setting ada susah, jadi menjadi susah beneran, ya. Jadi kata susah ini harusnya diganti dengan menantang, biar kita itu tertantang untuk terus semangat belajar, ya. Baik, huruf ain keluarnya dari mana? Huruf ain keluar dari tenggorokan bagian tengah, ya, tenggorokan bagian tengah, dan dia, ya, tidak melibatkan hidung, ya. Jadi jangan alamin, nggak ada kaitannya dengan hidung, ya. Mau hidungnya dibuka, mau hidungnya ditutup, huruf ain ini nggak peduli, ya, karena memang nggak ada urusan dengan hidung. Sama saja, mau hidungnya ditutup, mau hidungnya dibuka, ya. Dikeluar dari tenggorokan bagian tengah, bukan keluar dari hidung, ya. Terkadang ada yang membaca, bahkan sering banyak masyarakat yang membaca huruf ain ini dari hidung, alamin, bahkan ada yang pakai ngalamin, ya. Ngalamin ini salah. Alamin keluar dari sini, dari mulut, ya, bukan dari hidung. Baik, kita bahas dulu makhrajnya. Dia keluar dari tenggorokan bagian tengah atau katup epiglotis yang didorong ke belakang sampai menempel ke dinding dalam tenggorokan, ya. Biar lebih jelas, teman-teman bisa lihat gambarnya berikut ini. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Ini adalah mantiqatul lisanil mizmar, ya, tempat katup epiglotis, ya. Ada di sini, ya. Ini huruf ain, ini huruf ha. Huruf ain dan huruf ha ini makhrajnya sama, cuma bedanya huruf ha itu ketika dilafalkan itu dengan cara mendorong ke belakang katup epiglotis tapi tidak sampai menempel, ya. Adapun huruf ain dia didorong sampai menempel, ya. Ai, au, ba, bi, bu, bukan ba, bi, bu, bukan di hidung, nggak ada kaitan dengan hidung. Ai, au, ba, bi, bu. Oke, paham ya teman-teman, ya. Jadi caranya dengan menempelkan atau mendorong katup ini ke belakang ini, ya, sampai menempel ke dinding dalam tenggorokan.
Katup ini apa sih? Ini namanya katup epiglotis atau lisanul mizmar. Fungsinya katup ini adalah untuk memisahkan makanan dan minuman dengan udara. Ya. Jadi katup ini sangat berperan penting ya untuk memisahkan makanan dan minuman dengan udara. Makanya karena ada katup inilah ketika kita makan dan minum nggak pernah makanan dan minuman kita itu masuk nyangkut ke paru-paru, ya kan nggak pernah. Kita makan minum masuknya ke sini, tapi masuknya ke lambung. Ya, kenapa? Karena ada katup ini. Ya, karena ada katup epiglotis ini. Ya, nah ini teman-teman perhatikan, ya ini tenggorokan, ini jalur makanan dan minuman, yang ini jalur nafas. Ya, jadi ketika makan dan minum, ya makan dan minum, ini katupnya menutup ke sini teman-teman, turun dia ke bawah. Jadi tidak ada nafas yang keluar, ya, melainkan makanan dan minumannya ini langsung turun ke sini. Nah, makanya ketika kita menelan itu nafas berhenti sejenak. Nah, nggak akan bisa orang menelan dan menelan makanan dan minuman itu sambil bernafas. Ya, pasti berhenti sejenak nafas kita, yaitu karena katupnya turun ke sini. Ya, ini katup epiglotis namanya ya. Benda kecil, ya organ yang sangat kecil tapi manfaatnya luar biasa. Ya, nah inilah dia katup epiglotis. Ya, baik. Berikutnya di sini saya akan bahas ya juga salah satu kesalahan tatkala mengucapkan huruf ain, ya yang berharokat fathah. Jadi begini kaidahnya teman-teman. Ketika ada huruf yang berharokat, maka sebenarnya di sana ada dua aktivitas yang kita kerjakan. Pertama, kita melafalkan huruf, yang kedua kita melafalkan harokat. Ya, biar lebih jelas, ya saya berikan contoh karena kelihatan ya. Ini saya berikan contoh huruf ba. Ya, huruf ba itu kelihatan. Ya, kalau huruf ain kan di dalam nggak kelihatan. Huruf ba itu kelihatan. Kalau huruf ba berharokat fathah, misalnya, ya maka di sana sebenarnya ada dua aktivitas yang kita kerjakan. Pertama, kita mengucapkan makhraj huruf tersebut dulu. Makhrajnya ada di dua bibir yang menempel. Yang kedua, kita mengucapkan harokat. Harokat fathah itu membuka. Nah, ketika kita beralih ke harokat, maka ketika itu kita otomatis meninggalkan makhraj. Ya, makhrajnya kan menempel. Dengan berharokat, maka kita meninggalkan makhraj. Dan ini berlaku untuk semua huruf, termasuk huruf ain. Jadi huruf ain awalnya itu menempel dulu katupnya. Tempel dulu katupnya. Nah, menempel ke belakang. Ketika mengucapkan harokat, maka tidak ada lagi sisa huruf ain. Ya, karena sudah berpindah, bukan huruf ain lagi yang kita ucapkan. Sekarang harokat dari huruf ainnya yaitu fathah. Sehingga nggak boleh diseret. Alamin, alamin, ini nggak tepat ya. Jadi harus pindah ke harokat fathah. Tempel dulu huruf ain di awalnya saja, ya. Setelah itu tidak ada lagi huruf ainnya, hanya suara fathah. Makanya kalau seandainya ain ini dipanjangkan 6 harokat misalnya, makanya bunyinya begini. Ainnya hanya di awal saja. Selebihnya fathah yang dipanjangkan. Ya, bukan begini. Alamin. Ya, itu namanya menekan terus. Ya, yang mendekat ke makhraj itu ketika ain dalam keadaan sukun itu mendekat. Memang ditempel. Seperti contohnya ini. Iyyaka na'budu. Emang ditempel terus. Nah, ketika dia berharokat nggak boleh ditempel terus. Dia ditempel di awal saja. Untuk menunjukkan bahwa yang kita lafalkan itu huruf ain. Baru ketika kita beralih ke fathah kita lepas. Bukan paham ya teman-teman ya. Baik, huruf ain ini dibaca panjang 2 harokat karena setelahnya ada huruf alif yang dikecilkan. Ya ini ya. Ini huruf alif yang dikecilkan, atau sebagian ulama ada yang mengistilahkannya dengan istilah khonjariyah. Ya, khonjar itu apa ya? Belati. Ya, kenapa dinamakan khonjariyah? Karena bentuknya mirip seperti pisau belati. Ini sebenarnya huruf alif tapi dikecilkan. Ya.
dikecilkan, makanya dia dibaca panjang, a 2 harokat, ya. Masuk ke huruf lam, la, ya. La sama huruf lam tadi udah kita bahas, fathahnya juga sudah kita bahas, ya. Tadi dengan cara membuka mulut dan ditipiskan, ya. La, mi, huruf mim tadi udah kita bahas dan dia berharokat kasroh, mi, ya. Ingat, harokat kasroh, turunkan rahang, angkat, ya, lidah bagian tengah. Oke. Mi-nya dipanjangkan ini karena waqaf di sini maka dia dipanjangkan ya sampai panjang, ya. Sampai 6 harokat boleh, ya. Ini namanya mad arid disukun, ya. Al-alamin. Nah, gitu ya, dipanjangkan masuk ke huruf nun. Ya, huruf nun makhrajnya ada di ujung lidah, ya, bertemu dengan gusi, dan dia juga sama seperti huruf mim memiliki aslul gunnah, ya. Nah, ada salah satu kesalahan yang ya jamak kita temukan di masyarakat, ya, ketika kita melafalkan huruf ya yang ini, ya maddiyah. Ya, ingat sebelumnya di video tentang makharijul huruf saya sudah bahas, ya, tentang huruf maddiyah ini keluar dari al-jawf, rongga mulut, dan tidak sama sekali menyertakan al-khayshum atau pangkal hidung, ya. Tapi sebagian dari masyarakat ada yang ketika mengucapkan ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, masuk ke hidung. Nah, ini kurang tepat, ya. Kenapa demikian? Karena huruf ya ini diapit oleh 2 huruf yang memiliki aslul gunnah. Mim punya aslul gunnah, nun punya aslul gunnah, ya. Nah, dia dipanjangkan. Kadang-kadang ya-nya ini ikut tertular, ya, aslul gunnahnya, padahal ya nggak punya aslul gunnah, ya. Makanya hati-hati tatkala kita mengucapkan huruf ya yang ada di sini, tidak boleh ada dengungnya. Dengungnya hanya ada di mim dan ada di nun, ya-nya tidak boleh. Min, bukan min, ya. Paham sampai sini teman-teman, ya? Ini kesalahan yang disebut dengan al-khankhanah, ya. Sudah ada satu video yang membahas tentang al-khankhanah ini, yang sudah saya terjemahkan dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Utsman hafizahullah ta'ala di channel ini. Silahkan teman-teman nanti cek saja bagaimana cara memperbaiki kesalahan dari al-khankhanah ini, ya, supaya tidak masuk ke hidung itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa nanti cek aja videonya, ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Ya, Masya Allah ini sudah 1 jam lebih, ya, membahas 1 ayat saja karena memang kita detailkan, ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, terlebih khusus buat diri saya pribadi, ya, karena dengan seperti ini saya juga menjadi berlatih kembali, ya, bagaimana pelafalan tiap hurufnya. Nah, buat teman-teman yang misalnya, ya, mendapati kesalahan dalam penjelasan saya, mohon kiranya untuk memberitahukan kesalahan tersebut, ya, dan mengoreksi saya karena saya juga masih proses belajar, ya. Jadi saya di sini sangat membutuhkan koreksi, ya, dari teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang misalnya mendapati kesalahan dari teori ataupun praktek yang saya praktekkan tadi barusan, ya, silahkan dikoreksi saja, nggak apa-apa. Saya terbuka menerima kritik dan saran, ya. Ya, kalau misalnya teman-teman domisilinya dekat dengan saya, ya, di Bekasi, insya Allah akan saya kunjungi gitu ya untuk belajar, ya, karena sebenarnya di sini posisi saya bukan sedang ngajarin, tapi kita sedang belajar bareng-bareng, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mempelajari kitabnya yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.